Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah. Di video kali ini aku akan menjelaskan dan menceritakan kenapa aku memutuskan untuk pensiun dini dari bidan praktek mandiri. Yap, udah hampir setahun ini aku memutuskan untuk pensiun ya teman-teman, pensiun dini. Aku udah tutup permanen. Dan di video ini aku jelasin ada apa. Dan buat kalian, tidak usah ditanyakan lagi ya, pasti ini sudah melalui banyak pertimbangan, sudah melalui banyak diskusi, jadi nggak usah ditanyain lagi, coba dipikirin lagi, coba didiskusin lagi, nggak usah ditanya seperti itu juga aku udah tahu. Sebelumnya aku udah diskusi sama keluarga, terutama sama orang tua, terus sama suamiku yang menjadi sosok penting di kehidupan aku ya, teman-teman. Aku ngerasa orang tua juga sudah menguliahkan aku kebidanan, otomatis kan ini impiannya ya. Terus suamiku juga yang selalu mendampingi aku, mensupport aku segala macam. Jadi untuk memutuskan untuk pensiun dari bidan praktek mandiri ini, ya tentu saja aku harus diskusi sama suamiku gitu, alasannya kenapa. Dan alhamdulillah singkatnya suamiku itu selalu nge-support apa yang menjadi keinginan aku, mensupport segala sesuatu yang menjadi pertimbangan aku, kenapa pengen resign, pengen tutup gitu. Ya alhamdulillahnya suamiku nggak apa-apa, terserah gitu. Yang penting Bunda tahulah maksudnya pertimbangannya seperti apa gitu. Nah aku ceritain ya teman-teman. Nah, aku makan dulu. Tadi aku habis konsul dari dokter umum karena aku alergi kukumat. Iya, Mak, aku lagi bikin video. Ada tetangga aku main. Alergi kukumat, jadi aku tadi periksa. "Bentar, Mak, aku lagi bikin video." Iya, mmm, oke, kita mulai ya, teman-teman. Alasan ke aku untuk kenapa aku resign, tapi sebelumnya aku minta maaf ke teman-teman yang selama ini menjadikan aku sebagai inspirasi. Ternyata aku resign terlalu cepat ya, terlalu dini untuk pensiun dari dunia kebidanan. Dunia bidan praktek ya, teman-teman. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, tadi sebenarnya aku udah nyatet, tapi kenapa jadi lupa? Tadi aku belum sempet nyatet. Intinya, sejak Covid melanda di negeri ini, ada penurunan pasien di klinik aku. Jadi, biaya klinik, pemasukan, itu tidak bisa meng-cover biaya operasional klinik. Operasional klinik itu diantaranya biaya tempat, obat, dan karyawan. Itu tidak bisa meng-cover dan aku udah berusaha bangkit ya, selama kurang lebih 1 tahun untuk mengangkat praktek bidan ini biar bisa bertahan gitu, tapi sepertinya nggak bisa, karena ujung-ujungnya nanti uang belanja aku yang kesedot ke klinik, bukan klinik yang menghasilkan uang gitu. Nah, terus untuk profesionalisme, jadi sebenarnya kalau bidan udah sampai pasang plang itu 24 jam dia udah harus siap standby jika keadaan ada pasien-pasien yang darurat gitu ya, teman-teman. Nah, tapi aku ngerasa semenjak aku itu punya anak kedua, itu waktuku itu jadi berubah ya, tersita banyak untuk mengurus anak. Karena aku tuh nggak punya ART dan nggak punya bidan jaga, gitu. Jadi semuanya aku. Jadi kalau misalkan aku udah ngurus anak, aku udah ngurus rumah, dan aku harus
mengelola klinik sendiri, itu pun sebenarnya aku angkat tangan gitu loh teman-teman. Kemampuanku ada batasnya, aku cuma manusia biasa, aku perempuan biasa, bukan Wonder Woman. Jadi, aku juga ngomong sama suamiku tentang hal ini dan kita diskusikan bareng-bareng gitu. Terus, ya intinya sebenarnya waktu dan biaya operasional aja sih teman-teman yang membuat aku memutuskan untuk sepertinya aku mau pensiun aja, kayak gitu. Memang ini nggak mudah ya, apalagi di awal-awal aku tutup ya, aku itu sempet, "Ini bener nggak sih, keputusanku ini bener nggak sih?" Gitu. "Keputusanku bener nggak?" Terus, "Aku ini memilih bener-bener untuk menjadi IRT full." Jadi IRT, pengen fokus untuk ke anak-anak, suami, dan rumah, gitu. Ini bener nggak? Gitu. Di awal-awal sih rasanya berat ya teman-teman, karena aku biasanya kalau misalkan pagi itu biasanya udah ke klinik, aku udah jaga, aku udah ngerapi-rapihin segala macem, tapi di awal-awal aku harus menyesuaikan diri, aku nggak jaga, aku harus ngurus anak dan ngurus rumah gitu, tapi ya lama-lama bisa juga sih, bisa bisa akhirnya sekarang malah menikmati gitu loh teman-teman. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa ya teman-teman, karena keputusan ini fix, ini semuanya dari aku, dari diri aku. Aku menyadari bahwa kita ini hidup ya punya pilihan. Kita mau jadi wanita karir atau kita mau jadi IRT, itu semua itu pilihan hidup kita gitu. Yang penting kita sekarang menjalaninya nyaman. Dan itu ya, aku ngerasanya ya, mungkin karena aku anaknya udah 2 terus usia juga bukan seperti 20-an lagi gitu ya. Jadi tenagaku yang aku rasa ya teman-teman, untuk mobat-mabit kayak dulu lagi, yang aku tuh dulu tuh home care, bukan baby baby home care gitu, mandiin bayi di rumah, pijit bayi di rumah, terus aku dipanggil pasien untuk, apa namanya, ya pokoknya dipanggil pasien dan segala macem ke rumahnya ya. Itu aku masih sanggup dulu ya, masih rajin, masih strong gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau misalkan dipanggil pasien atau baby home care segala macem, aku jujur udah nggak sanggup ya, karena satu aku harus ngurusin anakku dulu, aku harus, nyelesain pekerjaan rumahku dulu, terus anakku yang udah besar juga sekolah tuh harus disiapin segala macam ya. Jadi kalau misalkan dipanggil pasien atau harus home care-an lagi seperti dulu, itu aku memang udah angkat tangan, guys. Aku udah nggak sanggup lagi gitu, dan aku lebih nyaman di rumah gitu. Toh alhamdulillahnya aku ada, ya penghasilan lain lah di luar bidan praktek dan alhamdulillahnya aku punya suami yang bertanggung jawab atas hidupku dan anak-anak. Jadi, kalaupun misalkan aku nggak buka praktek, ya nggak masalah kata suamiku gitu, karena suamiku itu selalu men-support lah apa yang aku rasain gitu. Terus kalau misalkan ada yang komen, "Ya, bidan-bidan lain juga banyak yang anaknya banyak tapi tetap buka praktek." Ada, banyak, hampir semuanya. Tapi kan aku tadi bilang bahwa hidup ini adalah pilihan, mau jadi ibu rumah tangga atau dia mau mix jadi ibu rumah tangga dan wanita karir ya, kalau memang mereka mampu, kenapa enggak? Kalau aku, kan aku tidak seperti mereka mungkin ya, dan aku punya pilihan hidup yang lain, dan aku punya jalan hidup yang lain. Ya nggak apa-apa dong, ya kan?
Dan aku keputusan ini sebenarnya diambil sejak aku mulai hamil sebenarnya. Jadi udah beberapa tahun yang lalu. Karena kan aku tuh sebenarnya sebelum hamil aku strong banget ya teman-teman. Aku itu ya buka praktek, aku baby home care, terus aku ngonten, ya segala macam pokoknya aku tuh selalu berkarya setiap harinya, setiap jamnya pokoknya. Terus aku ada asisten, aku ada ART, terus aku menerima banyak pelayanan di klinik aku, kayak persalinan segala macam, aku nerima gitu loh. Tapi setelah aku hamil kan aku hiperemesis ya. Hiperemesisku itu parah banget ya teman-teman, kalau aku lihat di teori itu aku udah di grade 2. Jadi aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, terus sempat nggak bisa BAB juga segala macam pokoknya. Nah terus aku di situ adalah titik-titik terendah terberat di hidup aku ya teman-teman, sampai akhirnya aku melahirkan dan punya baby. Nah di situ aku masih berpikir, "Oh oke kita akan bangkit kita akan bangkit," kayak gitu. Nah tapi setelah aku jalani ya teman-teman, untuk biaya operasional segala macam aku harus dipres banget waktu itu ya, karena kan aku nggak bisa turun langsung, terus lebih sering tutup dibandingkan buka, aku lebih sering tutup. Malah waktu aku hiperemesis banget itu kan Covid ya, itu sama sekali tidak menerima pasien persalinan, tidak menerima imunisasi, pokoknya hanya KB aja. Nah, coba bayangin ya, KB doang gitu. Jadi kan tidak bisa meng-cover ini ya, apa namanya, biaya operasionalnya. Nah, aku pikir waktu aku hamil itu kan aku mikirnya, "Oh iya nanti mungkin aku bisa bangkit ya setelah melahirkan," gitu. Nah, setelah melahirkan justru adalah waktu-waktu yang, sama beratnya ternyata pada saat aku hamil. Jadi pada saat aku, mmm melahirkan lumayan menguras energi ya, terus akhirnya ya aku begadangnya, ya aku ninggalin anak di saat aku lagi nyusuin, terus aku harus mementingkan pasien juga ya. Jadi anakku yang dia tuh selalu nempel, dia selalu biasa kan baby kan sukanya nempel, terus nenennya lama ya, akhirnya ya dari situ aku bilang sama suami, "Aku pengen fokus ke anak, aku pengen fokus ke rumah, gimana menurut ayah?" Aku bilang gitu ya. Kata suamiku, "Udah nggak apa-apa, dipikirin dulu." Terus udah selesai ya, suamiku bilang, "Ya udah nggak apa-apa," gitu. Nah untuk kalian yang nanya, "Lah kan kemarin sekolah." Nah iya emang aku pengen tetap upgrade, maksudnya aku itu pensiun dari bidan praktek mandiri, tapi bukan berarti semuanya tidak upgrade gitu. Aku hanya tidak buka praktek, guys. Tapi untuk ilmu, insya Allah aku selalu upgrade gitu. Dari mulai aku tetap kuliah, terus aku tetap ikut seminar-seminar, terutama parenting ya, aku suka. Jadi kalau seminar parenting itu aku selalu ikut, karena untuk pendampingan anak-anakku, terutama itu, gitu. Terus apalagi ya, ya intinya gitu ya teman-teman, aku pensiun dini di bidan praktek mandiri itu karena, aku pengen fokus ke anak, aku pengen fokus ke keluarga, di saat liburan aku pengen tidak apa namanya, ya pokoknya pengen fokus, pengen menikmati waktu-waktu bersama anak dan suami. Terus intinya untuk klinik aku, karena aku sempet down, karena di masa-masa kehamilan dan melahirkan yang begitu Mmm, begitu banyak drama gitu. Jadi intinya biaya operasionalnya tidak tercover, jadi ya udah aku memutuskan untuk stop dari bidan praktek mandiri. Tapi buat teman-teman yang memang tidak ada kendala apapun dalam kesehatan, dalam hal apapun ya teman-teman, kalau memang bisa mengelola biaya operasional, klinik, dan segala macam, ayo terus maju, semangat, jangan sampai jangan sampai gampang menyerah gitu.
dan mungkin bisa belajar dari aku. Kalau aku kan berarti kendalanya dari kurang persiapan ya, dari aku nggak punya asisten bidan gitu, terus aku mungkin pengelolaannya kurang bagus atau apa ya, gitu. Jadi ya udah buat pembelajaran buat teman-teman semuanya aja. Tapi aku juga tidak menyalahkan karena kehamilanku, alhamdulillah kehamilan yang kehamilanku itu adalah kehamilan yang aku inginkan ya teman-teman. Kehamilan yang aku inginkan, anakku juga anak yang benar-benar aku nanti-nantikan selama beberapa tahun, karena jarak antara si yang pertama itu udah terlalu lama, jadi aku menantikan anak kedua. Makanya aku menantikan kehamilan itu semua adalah keinginan aku sendiri dan keputusan aku sendiri ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Semangat, tetap semangat. Ya, gitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Sampai jumpa, dadah.